Bab 37. Malam ini Rehan beserta orang tuanya akan datang meminang Ana. Hari sudah petang, mereka secepatnya menyelesaikan pekerjaan yang ada. Di dalam kamar, Ana bingung memilih gaun yang akan dia kenakan. Ada beberapa model gaun yang dia tumpuk di atas tempat tidur. Kok jadi bingung ya? Aku merasa sangat gugup, gumam Ana. Ana jelas gugup akan acara nanti malam. Di saat bersama Dimas tidak ada acara seperti ini. Kali ini Rehan membuat Ana seperti merasakan pernikahan untuk pertama kalinya. Pintu kamar diketuk dari luar, Ria masuk ke kamar putrinya. Dia melihat tumpukan gaun di atas tempat tidur sang putri. "Kamu mau pakai gaun yang mana, Nak?" tanya Ria. "Ana bingung, Bu." "Ibu bantu pilih gaun untukmu ya." Ria memilih gaun yang pas untuk putrinya, warna putih gading menjadi pilihannya. Gaun yang terlihat sederhana namun elegan saat dikenakan. "Kamu pakai gaun yang ini saja," ucap Ria, seraya memberikan gaun itu kepada putrinya. "Ana akan coba gaunnya, Ma." Ana mengambil gaun itu dari tangan Ria, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Ana membuka pakaiannya dan menggantinya dengan gaun berwarna putih gading. Dia keluar setelah memakai gaun itu. Ana melihat dirinya di cermin, seraya memutar tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Gaun itu melekat sempurna di tubuh indahnya. Sederhana tapi sangat anggun saat Ana memakainya. "Gimana, Bu? Bagus tidak?" tanya Ana. "Cantik. Gaunnya sangat cocok untukmu. Kamu siap-siap sekarang. Sebentar lagi Rehan akan datang." Ana mengangguk. "Iya, Bu." Ria meninggalkan Ana di kamarnya. Dia juga harus siap-siap menyambut calon besannya. Ana duduk di kursi meja rias. Dia mulai merias wajah serta menata rambutnya. Rehan telah siap dengan jas yang membalut tubuhnya. Dila juga siap dengan segala keperluannya. Diki juga hadir menemani Rehan dan Dila yang akan meminang Ana. Dila juga sudah menyiapkan hadiah-hadiah untuk calon menantunya. Rehan menuruni anak tangga rumahnya. "Ma, kita berangkat sekarang?" "Boleh, semuanya sudah siap, tinggal berangkat saja," jawab Dila. "Kita berangkat sekarang saja," ucap Rehan. Dila, Diki, serta Rehan keluar dari dalam rumah menuju mobil. Rehan duduk di depan bersama Diki, sedangkan Mama Dila duduk di belakang dengan hadiah yang dia bawa. Diki menghidupkan mesin mobil dan menjalankannya menuju kediaman orang tua calon menantu keluarga Rehan. Ana selesai merias wajahnya, dia menuruni anak tangga. Ibu serta ayah Ana juga sudah siap menyambut kedatangan keluarga Rehan. Hidangan juga sudah siap dan sudah ditata dengan rapi di atas meja. Pintu rumah dibiarkan terbuka, jadi saat Rehan datang, Ana dan keluarganya akan datang menyambut. Acara ini hanya diadakan untuk keluarga saja. Tidak ada tamu ataupun kerabat dari dua keluarga yang mendampingi. Ana duduk di sofa dengan bermain ponsel di tangannya. Dia mengirim pesan kepada Rehan. Ana menanyakan posisi kekasihnya itu. Sekitar 20 menit, mobil Rehan sampai di gerbang rumah Ana. Satpam segera membuka pintu gerbang rumah, mempersilahkan mobil yang dikendarai Diki untuk masuk. Ana serta kedua orang tuanya keluar menyambut kedatangan calon besan mereka. Diki, Ray serta Dila keluar dari dalam mobil.
Dengan senyum mengembang di bibir masing-masing, kedua keluarga itu saling menyapa dan juga merangkul. Silakan masuk semuanya, ucap Hendra. Semuanya masuk ke dalam ruang tamu. Dila mendaratkan tubuhnya duduk di sofa. Begitu juga dengan yang lain. Reyhan memandang wajah Ana yang tampil cantik malam ini. Ana memang selalu tampil cantik. Itu yang membuat Reyhan menjadi tergila-gila. Diki menyikut lengan Rey. Dia lalu berbisik di telinga sahabatnya itu. Jangan dilihat terus, belum halal. Rey menampilkan senyum di bibirnya. Dia lalu balas berbisik di telinga Diki. Aku bahkan sudah menyentuhnya. Diki menutup bibirnya. Apa kamu sudah tidur dengan Ana? Bisik Diki. Belum, tapi akan, jawab Reyhan. Hendra berdehem. Kedua sahabat itu langsung terdiam. Dila geleng-geleng kepala melihat kelakuan dua sahabat itu. Ana menutup bibirnya untuk tidak tertawa. Perkenalkan, saya Dila, ibu dari Reyhan. Dan ini, Dila menunjuk ke arah Diki. Dia Diki sahabat sekaligus asisten Reyhan. Diki juga putra saya. Hendra mengangguk kepalanya. Saya Hendra dan ini istri saya Ria. Hendra merangkul pundak sang istri. Kita langsung saja. Kedatangan kami ke sini ingin melamar putri tercinta Bapak yang bernama Ana untuk anak saya yang bernama Reyhan, ucap Dila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, putra-putri kita saling mencintai. Kami dengan tangan terbuka menerima lamaran Nak Reyhan untuk putri kami Ana, jawab Hendra. Reyhan tersenyum dan tanpa henti memandang wajah berbinar Ana. Dila ikut bahagia mendengarnya. Dia berucap syukur atas semuanya. Begitu juga kedua orang tua Ana. Semuanya mengucapkan rasa syukur. Dila menggeser duduknya mendekati Ana. Dia mengambil kotak perhiasan di meja. Sayang, ini hadiah dari Mama untukmu. Dila memberikan kotak perhiasan itu kepada Ana. Terima kasih, Ma, ucap Ana. Dila lalu mengambil kotak perhiasan lagi dari dalam tasnya. Dila membuka kotak yang di dalamnya terdapat cincin berlian bertahtakan mata zamrud. Dila mengambil cincin itu dan memasangkannya ke jari manis Ana. Ini adalah cincin turun-temurun keluarga. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Jadi cincin ini milikmu. Cincin itu sangat indah dan pas di jari manis Ana. Terima kasih, Ma. Dila mengecup kening Ana. Ria sebagai ibu sangat bahagia melihat kedekatan putri dan juga calon mertuanya. Dila sangat menyayangi Ana. Dia bersyukur akhirnya Ana menemukan calon keluarga yang bisa menerima segala kekurangannya. Ria juga selalu berdoa agar Ana bisa mengandung. Dia berharap agar kebahagiaan putrinya menjadi lengkap. Kita langsung makan malam saja ya, ucap Ria. Iya, mari kita makan malam dulu, sahut Hendra. Semuanya beranjak menuju meja makan. Reyhan dan Ana belum beranjak dari duduknya. Sepasang kekasih itu malah asyik saling memandang. Sayang, kamu cantik sekali malam ini, puji Reyhan. Aku memang selalu cantik, jawab Ana. Reyhan beranjak duduk di samping Ana. Dia melingkarkan tangannya di bahu sang pujaan hati. Reyhan mencubit pelan pipi Ana. Dia juga mendaratkan kecupan mesra di kening dan pipi Ana. Reyhan menoleh ke belakang. Dia takut jika Hendra atau siapapun melihat mereka tengah bermesraan. Reyhan meraih wajah Ana. Dia memiringkan kepalanya hendak mengecup pipi manis, bibir manis Ana. Sabar sedikit, ucap Diki.
Ana langsung mendorong tubuh Rehan, dia malu kepergok gigi. Dengan segera Ana bangkit dari duduknya dan berlalu dari hadapan kedua sahabat itu. Rehan berdecak kesal. "Ganggu saja kamu, belum juga sempat nempel. Seperti tidak pernah puas saja sih kamu, makan dulu sana," ucap Diki. Rehan mendengus lalu bangkit dari duduknya. Diki terkikik geli karena berhasil mengganggu Rehan. Keduanya menuju meja makan menyusul para keluarga. Setelah melamar Ana secara resmi, kini dua keluarga itu disibukkan dengan rutinitas persiapan pernikahan. Segala gedung, catering, undangan, gaun pengantin dan lainnya disiapkan dengan sempurna. Ana dan Rehan juga jarang bertemu. Ana menghabiskan waktunya merancang gaun pengantinnya sendiri, sedangkan Rehan sibuk bekerja. Rehan ingin mengambil cuti. Setelah dia menikah nanti, dia akan menikmati bulan madunya bersama Ana. Ana tidak merancang gaunnya di butik, melainkan di rumahnya sendiri. Dia juga rutin melakukan perawatan diri dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Tidak lupa, Ana juga berolahraga. Dia rutin melakukan senam Kegel, senam yang mengencangkan otot-otot wanitanya. Biarpun dia janda, tetap Ana akan memberikan pelayanan yang spesial untuk Rehan. Rehan juga demikian halnya. Dia juga berolahraga agar tubuhnya bugar dan berstamina. Sudah hampir setahun Rehan puasa menyentuh wanita. Dia tidak akan lagi bermain-main wanita seperti sebelumnya. Hanya Ana yang akan menjadi wanita di dalam hidupnya. Ana meneliti kembali gaun yang sudah terpajang di patung. Dia mengetuk-ngetuk jarinya di bibir. Ana ingin semuanya kelihatan sempurna di hari bahagianya nanti. Ibu Ria masuk ke dalam ruang kerja Ana. "Sudah selesai? Coba ibu lihat apa lagi yang kurang." Gaun pengantin itu memang dibuat dengan mendadak. Ana sudah merancang gaun itu saat dirinya berada di Paris. Setelah kembali pulang, segera Ana membuatnya menjadi gaun pengantin. Bahan-bahan dari gaun itu juga dibeli Ana saat dia berada di Paris. Ibu Ana melihat secara saksama gaun yang dibuat oleh putrinya. "Bagus, semuanya sempurna," ucap Ria. Gaun pengantin itu rencananya akan digunakan Ana dan Rehan di acara resepsi nanti. Sedangkan waktu akad, Ana akan memakai kebaya putih saja. "Ibu keluar dulu ya, kamu jangan capek-capek. Sebentar lagi kamu akan menjadi pengantin. Istirahat yang cukup," ucap Ria. "Iya, setelah ini Ana mau istirahat," sahutnya. Ria keluar dari ruang kerja Ana, dia kembali mengurusi segala sesuatu menjelang pernikahan putrinya. Ria, Hendra, serta Dila akan menggunakan busana rancangan desainer lain. Ana tidak sempat untuk membuatkan pakaian untuk keluarganya. Pernikahan ini diadakan secara mendadak, bukan mendadak sebenarnya sih. Tapi Rehan ingin secepatnya menjadikan Ana miliknya. Ana membereskan kain-kain yang berserakan. Setelah itu dia menaiki anak tangga menuju kamarnya. Ana masuk ke dalam kamar dan langsung menjatuhkan dirinya di atas ranjang kasur yang empuk. Dering ponsel berbunyi, Ana mengambil ponselnya di saku celana. Panggilan video call dari calon suaminya. Segera Ana mengangkat panggilan video itu, dia menyandarkan ponselnya di bantal. Ana mengangkat panggilan itu sambil rebahan. "Hai, halo sayang, kok nggak semangat?" tanya Ana. "Nggak ketemu kamu sih, jadi semangatnya hilang," jawab Rehan. "Masih saja gombal." "Itu memang benar, kita ketemuan yuk," ajak Re. Ana menggeleng. "Tidak boleh,
Kita lagi dipingit sekarang. Itu berlaku hanya untukmu. Mama menyuruhku diam di rumah. Tapi lihatlah, Mama menyuruhku untuk belajar menanam bunga. Ana tertawa. Ray, aku tidak mau wajahmu menjadi kusam karena bermain tanah. Ray kesal karena anak malah tertawa. Kata Mama, biar aku tidak bosan di rumah. Ini juga sebagai ganti karena aku telah mencuri tanaman langkanya. Kamu kerjakan saja tugas dari Mama. Aku tutup teleponnya ya. Saatnya untuk bobo cantik. Ana memutus sambungan teleponnya. Dia meletakkan ponsel di atas makas. Ana mengambil masker wajah di meja rias. Dia memakainya lalu naik ke tempat tidur. Ana memejamkan mata lalu tertidur dengan masker di wajahnya. Di sisi lain, Rehan berkutat dengan tanah bakar dan tanaman. Dia menyesal telah mengatakan kepada mamanya jika dia bosan di rumah. Akhirnya, Dila menyuruh Rehan untuk belajar berkebun. Hancur sudah reputasiku, seorang Rehan harus mengerjakan ini semua, gerutunya. Wajahmu jangan ditekuk, Re. Calon pengantin harus selalu tersenyum, sahut Diki yang tiba-tiba muncul. Ray berdecak. Kenapa kamu baru datang? Aku sudah mati kebosanan di rumah. Tidak ada yang aku ajak bicara. Mama juga sibuk mengurus acara pernikahan. Aku harus mengantar undangan pernikahanmu, kata Diki. Anak buah kita kan banyak, suruh saja mereka, tugas Ray. Aku mengantar undangan untuk orang-orang penting kita, Rehan. Kamu kira aku ini main-main di luar sana apa? Sungut Diki. Iya, maafkan aku. Lebih baik kamu luluran dan maskeran, Ray. Apa kamu tidak ingin kelihatan tampan saat di acara pernikahan nanti? Tanya Diki. Aku ini terlahir tampan. Tanpa perawatan itu semua aku akan tetap terlihat ganteng, sahut Ray. Diki mendengus. Tampan apanya? Wajahku lebih tampan. Rehan merasa mual mendengarnya. Sahabatnya itu terlalu percaya diri. Diki juga tampan tak kalah dari Rehan. Wajah oriental yang dimiliki Diki sangat mempesona bagi wanita yang melihatnya. Dimas mengambil sebuah undangan pernikahan berwarna putih dan gold di lantai. Undangan itu diselipkan oleh pengantar di bawah pintu rumahnya. Dimas membuka serta membaca isinya. Dia menjatuhkan undangan itu ke lantai. Tubuh Dimas merosot jatuh ke bawah tanpa diperintahkan. Air matanya menetes di pipinya. Sakit, sungguh perih. Bersambung.